Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di tanggal 25 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid dengan syarah Al-Jadid, dan kita masih di pembahasan bab ke-15. Sekarang dalil ketiga. Betul Ibu? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala dari An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Kullabi al-Ansari. Beliau sahabiyun jalil, termasuk salah seorang sahabat Nabi. Menurut satu pendapat, bapaknya yang bernama Sam'an bin Khalid juga seorang sahabat. Berarti kalau dua-duanya muslim, dua-duanya sahabat Nabi, maka bisa dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aradallahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Akhadhatis samawat minhu rajfatun aw qala ra'datun shadidah khaufan min Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iqu wa kharru sujada. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Thumma yamurru Jibrilu 'ala al-malaikah. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, Madza qala Rabbuna ya Jibril? Fayaqulu Jibrilu qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu 'azza wa jalla." Taib. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda yang artinya, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyu itu, maka langit-langit bergetar hebat atau bergelegar keras. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika itu didengar oleh para penduduk langit, maka mereka pingsan dan menyungkur bersujud kepada Allah. Yang paling pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Ini keistimewaan tersendiri bagi malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepadanya dengan wahyunya yang dia kehendaki. Jibril kemudian berlalu melewati para malaikat. Setiap kali Jibril melewati penduduk satu langit, para malaikat bertanya kepadanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, al-haq, kebenaran. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu mereka semua mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril, hingga Jibril menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini akan kita jelaskan beberapa syarah dari kosakata yang ada di dalam hadis ini. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunan. Sebagian ahli hadis menyatakan hadis ini dhaif. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan apa yang disampaikan oleh pensyarah di sini. Akhadhatis samawat minhu rajfah. Langit-langit bergetar hebat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, langit-langit bergetar hebat. Yang dimaksud bergetar di sini adalah berguncang, yakni berguncang hebat, berguncang keras ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat su'iku, mereka pingsan, maksudnya tidak sadarkan diri. Jibril, yakni malaikat yang diserahi tugas menyampaikan wahyu, dan namanya di dalam bahasa Arab adalah Abdullah, hamba Allah. Taib. Jadi Jibril itu rasul dari bangsa malaikat. Beliau rasul dari bangsa malaikat. Kenapa? Karena punya tugas yang sama, menyampaikan wahyu yang diterima. Kemudian al-haq, yakni yang sabit, kebenaran, maksudnya yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian syarah hadis secara ijmali, di dalam hadis ini dikabarkan kepada kita bahwa apabila Allah yang Maha Menciptakan lagi Maha Perkasa dan Agung berfirman dengan wahyu yang Dia kehendaki, langit-langit menjadi bergetar dan berguncang hebat karenanya, dan para malaikat jatuh pingsan karena takut kepadanya dan karena mereka begitu mengagungkannya. Kemudian yang paling pertama tersadar di antara mereka adalah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Allah berbicara kepadanya dengan apa yang Allah kehendaki, maksudnya menyampaikan wahyu. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu yang ditugaskan untuk disampaikan tersebut kepada pihak yang dikehendaki Allah. Maksudnya disampaikan lagi kepada rasul dari bangsa manusia yang Allah kehendaki. Setiap kali Jibril melewati satu langit, penduduknya bertanya kepadanya, apa yang difirmankan Rabb? Maka Jibril menjawab kepada mereka,
bahwa Allah berfirman dengan yang hak, dengan yang sabit. Dan Allah Maha Tinggi atas segala sesuatu, lagi Maha Besar dibanding apapun yang besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari riwayat ini. Pertama, di dalam riwayat ini ada penetapan sifat kehendak, atau dengan kata lain sifat iradah. Iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iradah itu kehendak. Idza aradallahu, apabila Allah berkehendak. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran itsbat sifat al-kalam. Penetapan sifat al-kalam. Allah itu berkata-kata, berfirman, dan kata-kata yang mengandung suara. Tentu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Pelajaran berikutnya juga menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata langit itu bergetar sangat hebat, para malaikat bisa pingsan saat Allah menyampaikan wahyu. Ini semua menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran bahwa langit itu ada penghuninya. Siapa penghuni langit? Makhluk Allah, hamba-hamba Allah dari bangsa malaikat. Kalau manusia penduduk mana, Bu? Manusia penduduk bumi. Nah, penduduk langit itu bangsa malaikat. Dan bumi ini akan menjadi tempat tinggal manusia sampai kapan? Sampai nanti datangnya kiamat. Jadi tidak usah repot-repot cari planet lain. Karena bumi ini sudah Allah tetapkan menjadi tempat hunian yang layak, nyaman dihuni bagi manusia. Itu Ibu ya. Seberapa hebat pun manusia merusaknya, hutannya digunduli, lautnya dicemari, udaranya dibikin polusi, bumi ini tetap saja layak untuk menjadi tempat hunian bagi manusia sampai datangnya kiamat. Karena seberapa banyak manusia yang kemudian merusaknya, insya Allah juga selalu berhadapan dengan manusia-manusia baik yang berusaha untuk menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Karena bumi ini nikmat dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti disyukuri dan dijaga gitu. Insya Allah ada saja orang-orang baik yang kemudian menjaga lautnya, menjaga gunungnya, menjaga daratannya, menjaga udaranya, menjaga hutannya, menjaga sungainya. Barakallahu fikum. Jadi tidak usah repot-repot cari planet yang lain. Ya. Sudah di sini saja gitu. Tidak usah kemana-mana. Yang kelima, riwayat ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan malaikat Jibril alaihi salam dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Wastafa minal malaikati rusula.
Allah itu memilih dari bangsa malaikat para rasul. Maksudnya ada utusan yang Allah pilih dari bangsa malaikat, itulah malaikat Jibril. Wastafa minan nas, demikian pula Allah memilih dari manusia itu ada di antara mereka yang menjadi nabi dan rasul. Nabi yang paling mulia, rasul yang paling istimewanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari 12 bulan Allah juga pilihkan. Allah istimewakan. Bulan apa, Bu? Dari 12 bulan Allah pilihkan Ramadan dan 4 bulan haram. Itu dijelaskan di athar Qatadah rahimahullahu ta'ala. Wastafa minasyuhuri Ramadan wal ashhur al-hurum. Allah pilihkan, istimewakan bagi kita dari 12 bulan itu, yakni bulan Ramadan dan 4 bulan haram. Totalnya jadi 5 bulan. 5 bulan ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Disitulah musim panen, musim pelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama lah orang yang di bidang dunia juga kan begitu. Ada musim-musim di mana dagangannya laris manis. Dia bisa punya untung berlipat-lipat kali. Begitu kan? Nah, sama dari 12 bulan itu juga ada 5 bulan yang Allah istimewakan, yang sejatinya menjadi ajang untuk kita berlomba di dalam kebaikan, mengumpulkan pahala sebesar-besarnya. Allah juga memilih dari kalam itu adalah zikrullah. Allah pilihkan dari semua kalam yang ada adalah zikrullah. Allah pilihkan dari semua tempat yang ada, Allah istimewakan tanah haram Mekah, kemudian tanah haram Madinah, kan begitu. Barakallahu fikum. Allah pilihkan dari satu pekan itu hari Jumat. Satu minggu atau satu Jumat, Bu? Orang kita nyebutnya kan satu minggu ya, 7 hari itu. Kalau Nabi menyebutnya satu Jumat. Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Jumat satu ke Jumat berikutnya. Jadi bukan minggu satu ke minggu berikutnya. Satu Jumat. Satu Jumat itu berapa hari? 7 hari. Dari 7 hari ini Allah pilih hari Jumat sebagai hari istimewa. Allah pilih dari sekian banyak malam adalah Lailatul Qadar. Itu waktu-waktu yang Allah istimewakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari bangsa malaikat, Allah pilihkan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling istimewa dari semua malaikat. Taib. Kemudian di sini juga ada penetapan 2 nama Allah yang husna, yaitu Al-Ali, Al-Kabir. Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Kabir, zat yang maha besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hubungan hadis ini dengan judul bab. Dari sisi bahwa hadis ini menunjukkan penjelasan keadaan para malaikat dan rasa takut mereka kepada Allah saat mendengarkan firman Allah. Sekali lagi ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga menunjukkan bahwa malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat juga ternyata takut sama Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat itu bukan Tuhan.
Malaikat itu makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang juga tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia bukan sesembahan, tidak boleh dijadikan tandingan, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan sekaligus ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang menyembah malaikat. Hadis ini terkait dengan bab tauhid dari sisi bahwa para malaikat yang merupakan salah satu di antara makhluk Allah yang paling agung ternyata juga takut kepada Allah, merasa takut kepadanya. Karena itu ibadah dan penyembahan makhluk lain kepada mereka adalah kebatilan dan kesyirikan. Tidak boleh malaikat dijadikan Tuhan, karena malaikat itu bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bab berikutnya tentang syafaat. Bab berikutnya tentang pembahasan syafaat. Syafaat itu apa, Ibu? Sering dengar syafaat kan? Jadi syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Ini kita bahas nanti saja ya. Nanti kita berikan pembahasan muqaddimahnya terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang syafaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.